name is Natalia Fatia. Jadi kami dari grup 4 akan menjelaskan mengenai tantangan dalam globalisasi dan proses globalisasi menjadi masyarakat global. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Era kolonialisme merupakan juga era perkembangan dalam paham kapitalisme di Eropa. Proses berikutnya dilanjutkan dengan era pembangunan yang ditandai dengan penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpusat pada negara sendiri. Ketika era pembangunan mengalami krisis, maka dunia masuk pada era yang baru, yaitu globalisasi. Secara pribadi kita tergolong pada masyarakat yang terbuka pada pengaruh yang datang dari luar. Era globalisasi memiliki potensi untuk ikut mengubah hampir seluruh sistem kehidupan masyarakat, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kita selalu mengikuti apapun itu yang bersifat positif dari pengaruh globalisasi. Karena mengikuti tren atau gaya hidup di era globalisasi adalah cara kita hidup menjadi masyarakat yang global. Lebih lanjut, Armstrong dalam New Graining 2003 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu atau internal, dan faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, dan motif. Selanjutnya, manfaat dari organisasi bisnis yang global. Ada beberapa manfaatnya, yaitu produksi global dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Selanjutnya, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, dan yang terakhir menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ada beberapa kerugian dari globalisasi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam melakukan bisnis dalam lingkungan global, perkembangan konsep dan mutu dan pandangan terhadap mutu. J.M. Juran melihat konsep mutu dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dari segi penampilan, dan yang kedua dari segi kekurangan atau defisiensi. Quality thinking atau cara berpikir tentang mutu secara tradisional dapat diartikan oleh mutu yang masih berbicara produk dan bersifat teknis, tergantung inspektor, dituntun oleh para ahli atau expert, membutuhkan pengawasan dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. ISO 9000 adalah suatu standar sistem manajemen mutu yang memfokuskan pada penerimaan dunia internasional atau worldwide acceptance. CE Mark. Ini merupakan tanda bahwa suatu produk sudah disertifikasi dan memenuhi persyaratan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan atau Environment, Health, and Safety Requirement. ISO 14000 adalah suatu sistem standarisasi manajemen baik standarisasi produk maupun proses yang dapat dikaitkan langsung dengan lingkungan hidup. Peraturan dalam globalisasi bisnis dalam lingkungan global. Globalisasi yang memiliki suatu karakteristik perubahan yang tidak menentu merupakan lingkungan eksternal bagi organisasi dan merupakan faktor penentu bagi keberlangsungan suatu organisasi.
Untuk itu, harus ada suatu peraturan yang fleksibel yang mengikuti paradigma baru untuk menunjang keberlangsungan organisasi. Beberapa aturan dunia telah dibuat untuk menghasilkan standar-standar bagi perusahaan yang akan melaksanakan bisnis lewat batas negara, yaitu UN Global Compact dan OECD Guidelines. Kerjasama dalam organisasi bisnis. Adapun beberapa ataupun bentuk kerjasama dalam lingkungan bisnis adalah: yang pertama, perusahaan multinasional; kedua, joint venture; ketiga, akuisisi atau pengambil alihan; yang keempat, employee stock ownership plan atau ESOP; 5. Privatisasi; 6. Investasi langsung atau direct investment; 7. Franchising; 8. Pemberian lisensi atau licensing. Nah, dalam hubungan antara organisasi bisnis pemerintah. Dalam hubungan antara organisasi bisnis pemerintah ini ada dua. Yang pertama, aplikasi dan peranan pemerintah. Dalam peranan pemerintah, tantangan globalisasi dianggap penting selain daripada peran swasta, karena muncul asumsi peran pemerintah cenderung melemah oleh tuntutan globalisasi yang lebih mengandalkan swasta dan masyarakat. Yang kedua itu ada peraturan pemerintah dalam organisasi bisnis lokal dan global. Dalam hal ini, peran pemerintah diakui sangat penting dalam mendorong terciptanya kinerja lingkungan, dan lebih jauh lagi mendorong perusahaan go publik untuk melaporkan pengelolaan lingkungannya.